selamat datang kembali di FSQ Talk bersama saya Laras. Dan saya Sarah. Dan pada episode kali ini, episode yang sangat spesial karena kita sudah masuk di bulan Juni. Dan di bulan Juni itu ada World Food Safety Day. Hari Keamanan Pangan Dunia. Jatuh tanggal berapa, Sarah? 7 Juni. 7 Juni. Oke, dan karena episodenya spesial, maka kami juga mengundang narasumber yang spesial, yaitu partner kami lainnya, ada senior konsultan Food Safety Quality juga, yaitu Mbak Evelyn. Oke, kita panggil ya. Halo Mbak Evelyn. Hai Mbak Evelyn. Halo. Oke, Mbak Evelyn ini adalah salah satu tim konsultan juga ya, yang lebih ahli gitu ya, mungkin dari kita berdua. Senior ya. Sudah berapa tahun Mbak di bidang food safety? 12 tahun lah. Oke. 12 jangan 20 tahun ya. Masih agak jauh. Lagi 20 tahun. Nah, kita akan berbicara tentang World Food Safety Day gitu ya. Ada apa saja sih yang akan kita bahas hari ini? Mungkin dari awalnya sejarah dulu kali ya, Mbak. Ini kok tiba-tiba ada World Food Safety Day. Kalau World Day ya, Hari Bumi mungkin kita sering dengar. Kalau World Food Safety Day ini sejarahnya gimana sih, Mbak? Nah, jadi sebetulnya World Food Safety Day ini bukan yang pertama, ini sudah yang ketiga. Ya, jadi di tahun 2021 ini kita merayakan World Food Safety Day yang ketiga. Nah, siapa sih yang mencanangkan World Food Safety Day? Itu yang mencanangkan sebetulnya adalah PBB. Jadi di tahun 2018 ada sidang umum PBB yang membahas tentang pentingnya food safety, gitu ya. Sehingga mereka menyepakati bahwa setiap tanggal 7 Juni kita akan merayakan World Food Safety Day seperti itu. Nah, setiap tahunnya WHO dan FAO itu ditunjuk untuk menjadi penyelenggaranya. Oke, jadi World Safety Day ini sudah jalan 3 tahun ya di tahun 2021 ini ya, mulai dicanangkan di tahun 2018, kemudian tahun 2019 mulai dirayakan, dan di tahun 2021 ini sudah masuk ke tahun ketiga gitu ya. Jadi masih baru belajar sepeda lah ya, roda 4 masih. Nah, sebenarnya kenapa sih Mbak kok WHO sama FAO ini sampai akhirnya menetapkan kayaknya kita perlu the World Safety Day ini gitu? Kenapa sih kira-kira? Tujuannya apa tuh, Mbak? Oh ya, jadi begini. Latar belakangnya dari World Food Safety Day ini adalah munculnya kesadaran bahwa sebetulnya pangan yang aman itu kan merupakan hak dasar dari setiap manusia, gitu ya. Di mana kasus-kasus keracunan pangan atau foodborne disease itu merupakan permasalahan untuk kita semua. Tidak membedakan apakah usianya masih kecil, sudah dewasa, orang tua, apakah dari kalangan masyarakat yang ekonominya tinggi ataupun yang rendah, apakah dari negara yang berkembang atau yang sudah maju, itu semua selalu ada kasus-kasus terkait dengan keracunan pangan gitu. Nah, jadi disadari bersama oleh negara-negara anggota PBB ini bahwa keamanan pangan itu merupakan isu global begitu. Nah, jadi di sana PBB merasa bahwa upaya-upaya untuk mewujudkan keamanan pangan itu perlu ditingkatkan lagi gitu. Nah, terutama penekanannya itu adalah pada peranan mewujudkan keamanan pangan, bahwa ini tidak lagi hanya pada produsen saja, bahwa peranan mewujudkan keamanan pangan itu sebetulnya perlu melibatkan lebih luas, yaitu kepada semua lapisan masyarakat, gitu ya. Jadi tidak hanya produsen, tetapi juga harus melibatkan pemerintah dan juga terutama konsumen juga, begitu. Bahwa konsumen itu ikut berperan menentukan apakah yang dia konsumsi ini akan aman atau tidak, gitu. Berarti benar-benar setiap lapisan nih pingin dijangkau lah ya. Nah, jadi targetan utamanya memang raising awareness dulu ya, raising awareness untuk semua lapisan yang ada di dunia ini gitu ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal acara ini kan anggaplah event ya. Tiap event kan biasanya ada tema ya, Mbak. Nah, World Food Safety Day ini kan kita tahu juga punya tema tiap tahunnya. Dan tahun ini katanya lebih merakyat ya, lebih apa ya, membumi mungkin ya, karena berdasarkan penjelasan Mbak tadi ya. Mungkin bisa dijelaskan nih Mbak, tema kita tahun ini apa sih? Ya, betul. Jadi kalau pada 2 tahun yang kemarin, di tahun 2019 dan 2020,
tema yang ditetapkan itu food safety everyone's business, gitu ya. Jadi food safety atau keamanan pangan adalah kepentingan semua orang. Tapi karena menggunakan istilah bisnis itu sometimes persepsinya adalah bahwa ini peranan utamanya adalah di bisnis produsen, gitu ya, di penghasil pangan. Nah, di tahun ini di reframe lah temanya supaya tadi itu supaya lebih menyentuh ke semua aspek, gitu ya, ke semua lapisan. Jadi tema tahun ini adalah Safe Food Today for Healthy Tomorrow. Ya, pangan yang aman hari ini, ya, untuk kesehatan kita di besoknya, di masa yang akan datang, gitu. Nah, penekanannya di sini jadi sifatnya bahwa keamanan pangan itu dampaknya tidak hanya jangka pendek sesaat saja, tidak hanya sekedar kalau kita makan kita tidak sakit, tapi ada efek jangka panjangnya. Dan efek jangka panjangnya tidak hanya terhadap kesehatan saja, tapi juga terhadap ketahanan pangan, terhadap lingkungan, terhadap sustainability, terhadap ekonomi, dan lain-lain, seperti itu. Jadi konsep tomorrow-nya itu luas juga ya. Dan saya ada dengar satu kata yang menarik, di sini ada healthy juga ya, healthy tomorrow gitu ya. Jadi ini tadi ya, terkait sama kesehatan untuk keberlanjutan ini tadi ya. Iya, betul Laras. Jadi kalau kita tadi singgung dampak jangka pendek, kita tahu kan ya, kalau kita berfokus pada food safety atau keamanan pangan, kalau kita makan kita tidak sakit. Nah, ini secara tidak langsung ada efek jangka panjangnya. Bahkan tadi misal kita bicara secara ekonomi, efeknya apa sih? Nah, contoh misalkan kita tahu kalau biasanya nih kita makan sesuatu, terus kita makanannya tidak aman, kita kemudian sakit gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya kan kita akhirnya jadi harus beristirahat, jadi harus absen gitu ya. Kalau anak-anak kecil otomatis dia tidak bisa masuk sekolah, tidak bisa mengikuti pelajaran, bahkan meskipun virtual sekarang gitu ya. Nah, tapi kalau sakit kan dia jadi nggak bisa ngikutin gitu. Nah, akibatnya kan pelajarannya tertinggal gitu ya. Nah, dengan konsep tadi Safe Food Today for Healthy Tomorrow, maka dengan mengkonsumsi makanan yang aman, maka dia lebih jarang sakit. Dia bisa mengikuti pelajaran dengan lebih konsisten, ya. Kemudian dia bisa lebih rajin belajar. Akhirnya harapannya nanti bisa masa depannya lebih baik, tingkat ekonominya naik, ya, untuk masa depan yang lebih cerah lah, gitu. Ya. Berarti panjang banget ya visinya jangka panjang gitu. Udah kayak investasi masa depan lah kira-kira gitu. Investasinya jangka panjang ya. Betul, nggak cuma habis makan terus ya nggak sakit, betul. Ya nggak sesempit itu. Nah, untuk mewujudkan visi itu nih Mbak, pasti kita kan nggak serta-merta langsung tercapai, pasti ada action plan-nya. Nah, action plan-nya itu dikasih gambaran juga ya oleh pihak World Food Safety Day tahun ini ya. Betul. Jadi dari panitia itu merumuskan ada 5 call to actions ya. Nah, jadi penekanannya di sini tadi adalah bahwa food safety ini perlu kontribusi atau peranan dari berbagai pihak gitu ya. Nah, poin yang pertama itu adalah ensure it's safe. Ini peranannya adalah di pemerintah ya, bahwa pemerintah berperan untuk memastikan pangan yang aman dan bergizi tersedia untuk semua orang. Nah, kemudian poin yang kedua, kita mulai dari hulu dulu nih. Nah, di sini ada poin yang kedua, grow it safe. Pada grow it safe, ini biasanya menyentuh ke sektor-sektor primary production, jadi seperti pertanian, peternakan, produsen bahan pangan, perikanan, dan lain-lain ya. Mereka punya peranan supaya grow it safe itu tadi, bagaimana praktek-praktek yang baik mereka terapkan, seperti misalkan good agricultural practice di pertanian, di peternakan, good aquaculture practice kalau kita bicara di perikanan, ya. Kemudian good distribution practice misalkan terkait dengan distribusi bahan makanan. Jadi kita pastikan bahwa hasil alam ini juga ditumbuhkan dengan cara yang baik dan aman. Nah, dari sana berlanjutlah ke poin yang ketiga, yaitu keep it safe. Di sini peranannya adalah pada bisnis operator atau produsen-produsen pengolah bahan makanan itu tadi. Ya, kalau tadi sudah dapat bahan makanannya aman, maka mereka harus mengolah
dengan berhati-hati gitu ya, supaya jangan sampai bahan yang sudah aman ini malah jadi terkontaminasi. Ini peranan mereka, tanggung jawab mereka, bahwa produk yang mereka hasilkan nanti harus tetap aman. Nah, ini sebenarnya bukan sesuatu yang asing. Jadi kalau di bisnis operator biasanya sudah cukup tahu gitu ya, paling tidak dengan GMP, HACCP atau sistem-sistem yang lain. Nah, kemudian setelah dari produsen, maka kita melangkah ke poin yang keempat, yaitu know what safe. Know what safe itu peranannya adalah pada konsumen. Jadi kita nih sebagai konsumen yang sehari-harinya mengkonsumsi, membeli produk-produk itu tadi, kita harus tahu produk pangan yang aman yang seperti apa. Ya, produk pangan yang tadi keluar dari pabrikan aman, kita harus apakan supaya tetap aman juga. Jangan sampai kita sudah beli bahannya aman, tapi nanti kita simpannya tidak baik, kita olahnya tidak baik, akhirnya malah terjadi keracunan pangan juga, seperti itu. Nah, jadi di sini peranan dari konsumen sendiri juga penting, gitu. Nah, kemudian penekanan yang terakhir di poin yang kelima dari panitia World Food Safety Day itu adalah bahwa pihak-pihak ini tadi perlu bersinergi. Ya, jadi tadi pemerintah, primary producer, business operator, sampai ke konsumen, ini semua perlu bersinergi bersama-sama untuk memastikan bahwa pangan kita aman dan sehat. Seperti itu. Oke, jadi untuk mewujudkan food safe now, healthy tomorrow tuh harus semua lapisan ya, semua lapisan. Jadi mulai 5 tadi ya, mulai dari government, kemudian ke growernya ya yang nanam-nanam gitu, sampai ke pengolahnya, bahkan sampai kita yang konsumsi pun juga harus tahu makanan yang aman tuh yang seperti apa sih gitu. Jadi tanggung jawab menjaga makanan aman ini tidak hanya dibebankan di orang-orang tertentu saja gitu ya, tapi semuanya memang harus bertanggung jawab gitu ya atas makanan yang aman gitu ya. Makanya tadi poin kelima adalah sinergi. Jadi nggak bisa salah-salahan ya. Betul. Semuanya bertanggung jawab. Benar gitu. Nah, oke, jadi seperti itu penjelasannya ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya World Food Safety Day ini bisa menjadi momentum kita untuk bisa mulai menerapkan sistem keamanan pangan atau food safety system yang baik di tempat kita, baik sebagai konsumen maupun juga sebagai pelaku bisnis. Oke, kalau begitu terima kasih untuk sharingnya Mbak Evelyn. Semoga pengetahuan yang kita dapatkan hari ini bisa memberikan dampak-dampak yang baik ya untuk keamanan pangan di Indonesia. Oke, dan jangan lupa kita ada giveaway juga loh. Ada giveaway. Baca di deskripsinya di bawah ya. Dan itu ada hadiah yang menarik, yaitu virtual training dari Food Safety Quality. Dan juga ada e-training juga. Gitu. Dibaca deskripsinya. Mungkin sampai situ aja ya, Yas. Ditunggu ntar submit giveaway-nya. Dan sekian video kita kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!